Hai guys, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bagaimana Channel. Kita akan melanjutkan perjalanan menjelajahi kota dan Kabupaten Blitar. Destinasi wisata yang akan kita jelajahi kali ini adalah perkebunan kopi vintage tapi kekinian, yaitu The Karanganyar Coffee Plantage yang berjarak 17 km atau sekitar 33 menit dengan kendaraan bermotor dari pusat kota Blitar. Lokasinya tidak jauh dari Candi Penataran, hanya berjarak 5,6 km atau sekitar 13 menit dengan kendaraan bermotor. Jika sedang berwisata ke Candi Penataran, sangat disarankan untuk mengunjungi tempat ini, dan sangat sayang jika dilewatkan begitu saja. Blitar merupakan kota sejarah, tanah tempat 3 proklamator beristirahat. Iya, benar, 3 proklamator. Yang pertama adalah Ken Arok, yaitu proklamator Kerajaan Singasari yang diperabungkan di Candi Penataran, Blitar. Kemudian yang kedua, Raden Wijaya, yaitu proklamator Kerajaan Majapahit yang disemayamkan di Candi Simping, Blitar. Dan Presiden RI Soekarno, proklamator Republik Indonesia, dimakamkan di makam Bung Karno di Blitar. Blitar terletak strategis di sepanjang jalur wisata Jawa antara Yogyakarta dan Malang. Dengan keindahan alam yang berlimpah, sejarah yang kaya, dan budaya yang hidup, Blitar bukan hanya tempat untuk singgah saja, tetapi tujuan yang menarik untuk dijelajahi. Sebagai wilayah yang terletak di dalam cincin api, Blitar memiliki gunung berapi yang megah dan aktif, Gunung Kelut. Inilah tempat munculnya peradaban-peradaban awal di Blitar yang melahirkan pembangunan banyak candi. Candi-candi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat suci bagi para raja, tetapi juga sebagai tempat ibadah bagi dewa yang berkuasa atas Kelut. Tanahnya yang subur yang dipupuk oleh abu vulkanik juga telah melahirkan perkebunan-perkebunan besar, kopi, teh, dan kakao. Selain itu, di wilayah selatan Blitar terkenal dengan pantai-pantainya yang indah dan memukau. Blitar yang berkembang pada peradaban gunung berapi adalah permata tersembunyi yang masih belum banyak diketahui oleh wisatawan. Namun, begitu Anda menginjakan kaki di sini, Anda akan terkesima dengan sangat banyaknya destinasi wisata di sini. Mulai dari gunung-gunung seperti Gunung Kelut, Gunung Kawi, Gunung Butak, dan lain-lain. Dan puluhan pantai, terhitung ada hampir 50 pantai yang berderet dari timur hingga ke barat. Belum lagi candi-candinya ada lumayan banyak, ada hampir 10 buah. Kemudian ada bendungan-bendungan, ada beberapa bendungan di Blitar ini yang menjadi objek wisata juga. Di dunia ini hanya ada beberapa tempat yang diberkahi dengan kemampuan untuk memproduksi teh, kopi, dan coklat dalam satu wilayah yang sama. Blitar adalah salah satu tempat beruntung tersebut. Blitar merupakan rumah bagi perkebunan teh Sirah Kencong, perkebunan kopi The Karanganyar, dan kampung coklat yang merupakan kombinasi ampuh sebagai tema wisata unik dan menarik. The Karanganyar Coffee Plantage adalah salah satu perkebunan kopi tertua yang telah berdiri sejak 1874. Selama puluhan tahun perkebunan ini dikelola oleh perusahaan Belanda, hingga pada tahun 1957 Presiden Soekarno melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset negara yang dikelola oleh perusahaan asing. Pada tahun 1960, untuk pertama kalinya perkebunan ini secara resmi dikelola oleh perusahaan pribumi bernama PT Harta Mulia yang didirikan oleh Denny Rusadi. Perkebunan kopi ini telah dikelola oleh keluarga Rusadi selama 3 generasi hingga kini. Perkebunan kopi yang terletak di lereng Gunung Kelut ini terletak di ketinggian 475 sampai dengan 650 meter di atas permukaan laut, yang membuatnya cocok untuk ditanami kopi robusta sebagai komoditas utama. Juga sebagian kecil kopi excelsa. Sebagai komoditi pendamping terdapat pula tanaman cengkeh dan juga durian. Perkebunan The Karanganyar juga menguasai bisnis kopi dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari tanaman kopi itu sendiri hingga produk kemasan jadi dengan brand The Karanganyar Coffee. Dengan potensi sejarah yang dimilikinya, pada tahun 2017, pengelola membuka perkebunan The Karanganyar sebagai tujuan wisata dengan brand The Karanganyar atau juga dikenal dengan nama Kebun Kopi Karanganyar. The Karanganyar Coffee Plantage dengan segala fasilitas dan keunikan yang ditawarkannya menjadi magnet yang menarik wisatawan dari berbagai daerah. Kita sudah sampai di depan gerbang The Karanganyar Coffee Plantage. Biasanya yang menjaga tiket di sini adalah bapak-bapak yang menggunakan pakaian zaman kolonial, orang-orang perkebunan zaman dulu.
Tapi karena mungkin kami agak kebagian kesininya, jadi yang berada di loket tiket bukan bapak-bapak yang berpakaian zaman kolonial. Saat ini pukul 10 lebih 10, belum ada pengunjung lain yang parkir di sini. Berarti kita adalah pengunjung pertama ini guys di sini hari ini. Buka tiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12 sampai dengan 20 dan Sabtu Minggu pukul 9 sampai dengan 20. Tiket masuk Rp25.000 per orang yang dapat dipergunakan sebagai voucher potongan harga belanja makanan, minuman di kafe, kemudian untuk pembelian souvenir, untuk foto, untuk pemakaian ATV, atau difungsikan sebagai kartu pos dengan memasukkan voucher tersebut nanti ke bis surat yang ada di depan Oji Cafe. Jadi bisa dibilang tiket masuknya sebenarnya gratis, mengingat jumlah Rp25.000 itu pasti akan habis dipakai untuk belanja di dalam area perkebunan kopi. Terus kemudian ada tambahan biaya parkir Rp10.000 untuk satu mobil. Apa saja yang bisa kita lakukan di sini? Cukup banyak. Pertama, wisata kuliner, ngopi, western food, pasta, snack, kemudian belanja souvenir, pernak-pernik, kaos, kopi, kemudian bermain atau bersantap siang di taman, jalan-jalan di area perkebunan kopi, memberi makan hewan seperti rusa dan burung dara, melihat-lihat suasana pabrik kopi dan proses pengolahan kopi, belajar mengenai kopi, berfoto-foto dengan pakaian era kolonial Hindia Belanda, mengunjungi rumah kediaman keluarga zaman dulu, mengunjungi museum keluarga yang terdapat banyak barang-barang antik dan kuno, kemudian mengirim kartu pos ke rumah melalui bis surat, menaiki ATV keliling kebun kopi di dalam area de Karanganyar, atau menaiki Jeep Willys keliling area kebun kopi yang lebih luas, atau kegiatan outbound lainnya. Di sini ada banner-banner yang mempromosikan beberapa spot yang bisa dikunjungi seperti museum, Coffee Boomstraat, foto studio, pengumuman lomba dan event seperti camping dan lain-lain. Di sini ada papan petunjuk kalau lurus ke Coffee Boomstraat atau jalan ke kebun kopi, kemudian kalau ke kanan ke kantor Ferris Twin, rumah loji, museum Nugroho, Joglo, pabrik, dan Oji Cafe. Ada papan petunjuk lagi yang lebih kuno, ke kiri ke Coffee Boomstraat dan Kinderdorp, lalu ke kanan ke Sterren Twin, museum, dan Oji Cafe, Setaresco atau restoran kopi. Di sebelah kanan kita ini adalah kandang rusa, jadi kita bisa memberi makan rusa ini. Rusa total. Ada beberapa ekor. Di sini ada semacam papan yang berisi foto-foto kecil dan juga alamat, nomor telepon, alamat media sosial, email, YouTube channel, dan lain-lain. Ini apa? Souvenir? Di sebelah kiri jalan ada semacam toko souvenir. Di atasnya tertulis Souvenir Winkel, atau diterjemahkan sebagai toko cenderamata. Sini menjual berbagai macam oleh-oleh seperti kain batik Blitar, seperti yang kita lihat itu ada berbagai macam warna ya, ada yang coklat, orange, hijau, hitam, biru, kemudian ada yang kuning. Kita lihat itu batik Blitar. Kemudian ada juga aneka kopi, baik itu kopi bubuk maupun kopi yang masih berupa biji yang harus digiling. Kemudian ada pernik-pernik seperti gantungan kunci, kemudian mug, seperti itu. Ada juga snack-snack tradisional dan juga minuman tradisional yang dalam kulkas. Dan di sampingnya ini ada taman bermain seperti ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Kita kembali lagi ke toko souvenir untuk mengincar beberapa barang yang nanti waktu kita pulang kita mampir dulu lagi ke sini. Sekarang kita lihat-lihat dulu apa saja kira-kira barang yang nanti akan kita beli pada saat perjalanan pulang nanti. Ya, yang kita incar tentu adalah kopi lanang. Jadi di sini ini khasnya itu adalah kopi lanang. Selain kopi robusta dan kopi excelsa, sebenarnya yang paling kami cari adalah kopi lanang, karena kopi lanang ini rasanya berbeda dengan kopi robusta. Ya, ada asam-asamnya seperti arabica tapi dengan khasiat yang mirip robusta. Kopi lanang adalah istilah untuk menyebut biji kopi atau olahan biji kopi yang tidak berkeping dua.
Dalam satu ceri kopi umumnya terdapat 2 biji, tapi kopi lanang hanya memiliki biji tunggal. Kelainan ini sudah bisa dikenali sejak dari ceri kopi dipetik. Para petani kopi biasanya akan memilah antara biji kopi berkeping 2 dan yang berkeping 1. Harga kopi lanang selalu dipotok lebih mahal daripada olahan kopi berbiji keping 2 dalam jenis yang sama. Hal ini dikarenakan kopi lanang tergolong langka dan melewati proses sortir yang rumit. Kopi ini juga dipercaya memiliki cita rasa yang lebih nikmat dan manfaat yang beragam. Biji kopi lanang berbentuk bulatan lonjong seperti 2 biji kopi yang biasanya apabila disatukan. Ukurannya sedikit lebih kecil daripada kopi pada umumnya. Kopi lanang tidak dihasilkan dari rekayasa genetika atau budidaya varietas tertentu. Kopi lanang bisa dihasilkan dari kopi jenis apa saja. Biji kopi lanang umumnya hanya berkisar 5-10% dari panen kopi keseluruhan. Itu ada burung dara, tapi bukan untuk digoreng. Ini kitanya yang kerajinan datang terlalu pagi atau mbaknya yang kerajinan jam segini masih nyapu. Ini adalah main office atau kantor utama dari The Karanganyar Coffee Plantage NV Harta Mulia. Dan di sebelah sini ini ada tempat untuk makan di luar ruangan, di taman-taman begini. Dan yang di depan kita ini adalah OG Cafe. Akan makan di situ. Di depannya ini kita lihat ada bis surat. Tiket yang kita beli tadi bisa kita jadikan kartu pos untuk kita kirimkan ke alamat rumah kita dengan memasukkannya ke dalam bis surat tadi. Kita jalan-jalan dulu dan di sini kelihatan masih sepi. Nah, ini adalah halaman depan dari OG Cafe. Nah, ini bis suratnya, nanti kita bisa masukkan tiket tadi jadi kartu pos ke dalam bis surat itu. Jadi kita masuk ke dalam OG Cafe. Kita akan mencicipi makanan minuman yang ada di sini. Di sini ada stasiun payung untuk meletakkan payung-payung yang disediakan di beberapa spot. Kita lihat bata expose di sana sini ya guys. Ini tampak artistik ya. Jadi kalau rumah kita mengelupas temboknya, dinding temboknya, jangan ditutup guys, dibagusin seperti itu, malah jadi artistik ternyata. Jadi dinding bata expose. OG Cafe atau OG Cafe ini adalah spot andalan jika kita berkunjung ke The Karanganyar. Ini tempat wajib yang harus kita kunjungi. Tempat ini sangat nyaman untuk menikmati sajian kopi. OG Cafe ini merupakan singkatan dari Ons Grootmoeders Cafe yang dalam bahasa Belanda berarti kafe kakek nenek kita. Cafe ini dulunya adalah gudang penyimpanan kopi yang sekarang menyajikan berbagai varian seduhan kopi dan juga aneka masakan perpaduan Western Indonesian food. Berbagai perabotan vintage dan alunan musik tempo dulu bisa membuat kita seakan-akan mengunjungi kembali ke lorong waktu. Jika sedang beruntung, kita akan dilayani oleh para waitress bule yang merupakan pekerja magang dari luar negeri. Dan biasanya selalu ada. Ini adalah keunikan yang hanya bisa ditemui di cafe ini. Karena kami datang ke pagian, yaitu masih jam 10-an, maka para waitress bule ini belum siap dan belum mulai datang ke cafe untuk melayani kita santap siang. Menu makanannya antara lain rice bowl berlauk utama aneka masakan ayam, nasi goreng, ayam goreng, dan lain-lain. Pasta, aneka macam spaghetti, sup tom yum, kids meal, aneka macam roti bakar, aneka snack dan gorengan. Sedangkan menu minuman antara lain aneka minuman berbasis kopi, aneka minuman berbasis susu, dan aneka minuman berbasis teh. Ini aja deh, chicken apa? Black pepper. Chicken rice bowl, chicken black pepper. Di
Tidak salah jika kafe ini dinamakan Ons Grootoeders Cafe atau kafe kakek nenek kita. Karena begitu kita berada di sini, kita tidak merasa sedang berada di kafe, tapi lebih merasa di rumah kakek nenek kita sendiri. Nuansanya sengaja dibuat mirip dengan tempat tinggal tempo dulu, padahal tempat ini dulunya adalah gudang tempat penyimpanan kopi. Ini tadi apa nih? Chicken black pepper. Chicken black pepper. Ini kopi nangka, rasa nangka. Ini kopi rasa jambu. Ini nanti ada apa dah? Matcha, green tea matcha. Itu makanya spaghetti Carbonara. carbonara. Ada juga ada udangnya. Yuk. Sejambu kayak apa sih? Guava. Ayam kari hitam, chicken black pepper. Spaghetti carbonara. Kopinya berani. Udah kopi deh. Ini kopi rasa nangka. Mangga. Unik. Manis. Kayak ada Apa? sampingnya. Fruity. Baru nangka. Tapi rasanya kayak kayu-kayuan gitu. Ini ada guava nih. Lebih ringan ya, lebih manis ya. Jambu lebih manis. Unik ya. Lebih manis ya. Ini tanpa gula semua. Enak. Keren. Jambu lebih manis. Nangka lebih Lebih ringan. woody, lebih woody, lebih rasa dan kayu rempah-rempah. Lebih hot, Cara menikmati kopi tanpa gula. lebih hangat. Kalau yang jambu lebih manis, yang ini lebih hangat rasanya. Mirip-mirip kayak minuman beralkohol. Nggak tahu. Kayak minuman ini kuat, rasanya strong. Ini rasanya manis, soft. Ini lebih strong. Rasanya gimana deh? Enak. Betulnya pasangnya sebelum di pakai payung aja. Kamu bawa ini. Itu banyak burung dara yang sedang minum di pancuran, guys. Ada pengetahuan yang menarik di sini.
Tahukah Anda ternyata biji cengkeh merupakan kuncup bunga pohon? Ya, mungkin kalian mengira kalau biji cengkeh adalah buah dari pohon cengkeh, tapi sebenarnya cengkeh adalah kuncup bunga sebelum mekar. Kuncup yang semula warnanya adalah hijau segera berubah menjadi coklat ketika mengering. Kita berpapasan dengan bule-bule yang magang di sini. Mereka baru berangkat. Dan kita akan berjalan menuju ke pabrik kopi. Di sebelah kiri kita itu adalah Vredestein. Nanti kita pulangnya mampir ke situ sebentar. Dan di sebelah kanan kita itu adalah mes atau tempat penginapan yang biasa ditempati oleh bule-bule atau ekspatriat yang sedang magang di sini. Di depan kita itu ada bangunan joglo, ada aksara Jawa. Kalau kita baca sepertinya tertulis Joglo Bahama. Koreksi jika salah karena sudah lama saya tidak membaca tulisan Jawa. Di seberangnya ada Vredestein, nanti kita ke situ. Karena ini adalah hari libur, maka pintu pabrik masih tutup. Nampak truk tua yang dulu dipakai untuk mengangkut hasil olahan kopi maupun hasil panenan kopi. Ini mobilnya sudah tidak bisa jalan. Dan ini tempat mengeringkan kopi. Ini adalah foto atau banner dari pemilik dengan pajangan kopi-kopi, baik itu kopi bubuk maupun kopi biji-bijian yang masih berupa biji-bijian. Nah, ini adalah tempat pengolahannya. Seperti ini prosesnya hingga pengepakan dan dipajang di tempat pajangan untuk dipasarkan. Nah, ini adalah halaman belakang dari pabrik. Dulu pernah kita foto-foto di situ. Ya, seperti itu guys. Ada pohon buah kepel di sini. Nama latinnya Steilocarpus burahol. Ini adalah buah yang sekarang sangat langka karena biasanya tumbuh terbatas pada lingkungan kesultanan ataupun keraton. Digemari putri keraton-keraton di Jawa karena dapat menyebabkan keringat beraroma wangi dan membuat air seni tidak berbau tajam. Buahnya yang matang dimakan dalam keadaan segar. Daging buahnya berwarna jingga dan mengandung sari buah yang manis dan memberikan aroma seperti bunga mawar bercampur buah sawo pada ekskresi tubuh seperti air seni, keringat, dan nafas. Dalam pengobatan, daging buahnya berfungsi sebagai peluru kencing, mencegah radang ginjal dan menyebabkan kemandulan sementara pada wanita, sehingga bisa dijadikan alat kontrasepsi sementara. Jadi, kepel ini oleh para wanita bangsawan digunakan sebagai parfum dan alat KB. Di Jawa, penggunanya secara tradisional terbatas di kesultanan atau keraton. Kayunya cocok untuk perkakas rumah tangga. Batangnya yang lurus setelah direndam beberapa bulan dalam air digunakan untuk bahan bangunan rumah dan diberitakan tahan lebih dari 50 tahun. Kepel merupakan tanaman hias pohon yang indah. Daunnya yang muncul secara serentak berubah dari merah muda pucat menjadi merah keunguan sebelum berubah lagi menjadi hijau cemerlang. Perawakan pohonnya berbentuk silindris atau piramid dengan banyak cabang lateral yang tersusun secara sistemik dan sifatnya yang cauliflor atau cauliflori menambah keindahannya. Rasanya manis seperti sawo, tapi dengan tekstur yang lebih mirip mangga. Dalam satu buah terdapat beberapa biji, dan tiap biji itu dilapisi oleh daging buah yang manis.
berwarna jingga. Vredestein dalam bahasa Belanda berarti Taman Kedamaian. Latar belakang dari penamaan ini adalah keberadaan makam Meneer Smits, seorang pejabat Belanda yang dulu bekerja di perkebunan ini. Meskipun demikian, area ini jauh dari kesan horor. Justru di sini menjadi salah satu pusat aktivitas yang biasa diselenggarakan di The Karanganyar, di mana di sini seringkali ada kegiatan outbound maupun perkemahan. Untuk bisa melakukan kegiatan outbound maupun camping, diharuskan untuk reservasi terlebih dahulu. Ya kan? Di sebelah sini ada sebuah bangunan yang difungsikan sebagai museum. Ini adalah pintu belakang museum tersebut. Kita mesti memutar dulu ke sisi barat untuk memasuki museum dari pintu depan. Nama museum ini adalah Museum Nugroho. Nama museum ini diambil dari nama Heri Nugroho, anak dari Denny M. Rosadi, pemilik perkebunan PT Harta Mulia ini. Dan Heri Nugroho merupakan salah satu pemilik perkebunan ini yang pernah menjabat sebagai Bupati Blitar selama 2,5 periode. Heri Nugroho adalah mantan Bupati Blitar yang menjabat sebagai PJ Bupati Blitar selama 2 tahun atau setengah periode, yaitu tahun 2004 sampai dengan 2006, lalu berlanjut menjadi Bupati Blitar pada tahun 2006 sampai dengan 2016 atau 2 periode, yaitu 10 tahun. Jadi totalnya 12 tahun atau hampir 2,5 periode. Demikian museum ini dinamakan karena koleksi yang ada di dalamnya sebagian besar merupakan koleksi pribadi Heri Nugroho dan juga putranya Wima Pramantya yang pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Blitar. Pada saat menjabat, Heri berkeyakinan bahwa pembangunan dikatakan berhasil tidak hanya jika pembangunan itu sukses mengurangi jumlah orang miskin atau mampu menyediakan jalan mulus, membangun gedung-gedung sekolah, jembatan yang kukuh, serta membangun berbagai sarana ekonomi. Pembangunan sesungguhnya adalah membentuk mental masyarakat agar memiliki kemauan dan kemampuan membangun ekonomi masyarakat yang kukuh, tangguh, dan mandiri. Di sini ada keris ageman Jenderal Sudirman, yaitu keris yang dipakai oleh Jenderal Sudirman. Suasana museum ini mungkin agak menyeramkan bagi anak-anak. Cahayanya yang temaram, alunan keding Jawa dengan jenis vokal yang sering disalahgunakan di film-film horor Indonesia untuk menakut-nakuti penonton itu dipakai di sini, sehingga menambah suasana yang spooky. Ruangan ini berisi koleksi keris. Keris bagi orang Jawa adalah senjata pamungkas atau terakhir setelah pedang, tombak, dan panah. Sejatinya keris bukanlah senjata utama dalam peperangan, tetapi juga senjata yang disukai untuk dibawa pergi kemanapun. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Pada penggunaan masa kini dan penggunaan perkembangan keris dari waktu ke waktu, orang Jawa mengubahnya menjadi benda yang memiliki filosofi pengajaran hidup bagi pemiliknya, sebagai simbol cerminan diri, tentraman, harapan, serta pengingat diri atau pagar pengingat bagi pemiliknya, agar selalu damai, tenang hatinya, harus selalu berjiwa bersih dan bersahaja. Juga merupakan benda aksesori atau ageman dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005. Keris memiliki bentuk yang sangat khas sehingga mudah dibedakan dari pusaka lainnya. Senjata yang satu ini memiliki ujung yang lancip dan tajam. Selain itu, keris juga berbentuk tidak simetris karena bilahnya berkelok-kelok dan memiliki serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Umumnya sebuah keris memiliki 3 bagian, yakni bilah atau pisau, kemudian hulu atau gagang, dan warangka atau sarung. Salah satu bagian yang paling mencolok dari sebilah keris adalah luk. Luk adalah lekukan yang ada pada bilahnya. Luk keris memiliki arti dan filosofi yang mendalam tergantung pada jumlah luk yang ada pada keris tersebut. Tidak semua keris memiliki luk. Ada juga keris yang bilahnya lurus tanpa lekukan sama sekali.
Ada patung Loro Blonyo, sepasang patung pria dan wanita yang memiliki arti simbol kemakmuran, keturunan, dan kesinambungan. Ada gong Mbah Gimbal yang sangat dikeramatkan, sebagaimana adat masyarakat Jawa di banyak tempat. The Karanganyar juga menyelenggarakan ritual cuci pusaka gong Mbah Gimbal, keris Om Yang Jimbe, dan juga keris Ageman Jenderal Sudirman setiap tahun di bulan Suro di event Jamasan Pusaka Suro. Ini adalah ruangan koleksi batik tutur asli Blitar yang pernah dibawa ke negeri Belanda selama 1 abad lebih, yang mana pada tanggal 5 Februari tahun 2012 adalah hari bersejarah bagi Kabupaten Blitar, karena setelah 110 tahun lebih terpisah dari asalnya. Batik Afkomstik uit Blitar, atau diterjemahkan sebagai batik dari Blitar, telah kembali ke kampung halamannya dalam bentuk batik tutur. Nama batik tutur mengandung maksud batik yang bercerita, karena simbol-simbol di balik desain pada batik tutur ternyata mengandung nilai-nilai luhur yang patut diteladani oleh anak bangsa. Nama batik tutur ini sendiri berasal dari ide Wima Brahmantia, seniman budayawan, putra pertama dari Bapak Heri Nugroho dan Ibu Era Satlitiawati, yang pernah membentuk grup band Eden yang beraliran progresif rock. Karya terkenal Wima Brahmantia antara lain Purnama Seruling Penataran, Batik Tutur, Festival Panji, Ensiklopedia Seni Budaya Blitar, film Blitar Bumi Laya Ika Tantra Adi Raja, kemudian film Blitar The Land Where Kings Reside. Sementara untuk penggalian nilai-nilai batik tutur sehingga bisa dikembangkan dalam berbagai variasi dilakukan oleh seniman asli Blitar, yaitu Edi Dewa. Batik khas Blitar yang lainnya adalah batik kembang turi, yang memiliki karakteristik motif utama kembang turi dengan kombinasi koi, gendang, makam Bung Karno, dan teratai yang merupakan ciri khas kota Blitar. Dengan ciri khas warna-warna yang cerah seperti warna merah, hijau, kuning, coklat, hitam, dan lain-lain, bisa didapatkan di toko souvenir yang ada di dekat pintu masuk area The Karanganyar tadi. Memasuki ruangan tempat perlengkapan kesenian Barong Rampok. Barong Rampok berasal dari kata barong yang berarti binatang buas, dan rampok yang berarti keroyokan atau berebutan. Barong Rampok merupakan penggabungan dua budaya, yakni budaya tari barongan dan tradisi rampokan macan. Rampokan macan merupakan tradisi Blitar yang populer pada abad 18 dan 19 Masehi. Rampokan macan jika diartikan secara bahasa artinya berebutan harimau. Tradisi ini biasanya dilakukan di alun-alun kota dengan mempertontonkan pertandingan antara harimau dan banteng. Harimau seringkali menjadi pihak yang kalah. Biasanya ia mati dengan luka di sekujur tubuhnya karena tertusuk tanduk banteng. Tidak cukup sampai di situ. Saat harimau sudah tergolek tidak berdaya, orang-orang yang ada di sana akan mengarahkan tombaknya ke tubuh harimau itu sampai mati. Barong Rampok menggambarkan bagaimana perasaan sang harimau saat disiksa oleh manusia-manusia yang menghunuskan tombak ke arah tubuhnya. Tarian Barong Rampok menceritakan kisah kehidupan manusia yang diibaratkan sebagai barong dari kelahirannya sampai masa dewasa, agar bisa hidup selaras dengan alam dan dapat membatasi egonya. Ini adalah lukisan yang terbuat dari air kopi tentang candi-candi yang ada di Blitar, juga replika relief-relief dan artefak candi-candi di Blitar. Untuk diketahui tidak kurang ada belasan candi di Blitar, yaitu Candi Penataran atau Candi Palah, kemudian Candi Simping, Candi Sawentar, Candi Kortes, Candi Kali Cilik, Candi Celotumpuk, Candi Gambar Wetan, Candi Wiringin Brajang, Candi Gedok, Candi Tapan, Candi Pelubangan, dan lain-lain. Ini adalah replika dari relief candi-candi di Blitar dan juga replika arca dari candi yang ada di Blitar. Ada keterangannya di sini yang bisa kita baca dan pelajari. Melakukan perjalanan wisata tidak selamanya hanya jalan-jalan, menikmati pemandangan alam dan keindahan panoramanya, atau mencicipi kuliner khas suatu daerah. Perjalanan wisata juga bisa menjadi kesempatan untuk belajar sejarah seperti yang bisa kita lakukan saat ini di museum ini.
Kita memasuki ruangan galeri foto event-event yang diselenggarakan di sini. Di antaranya ada KPK, yaitu Kopi Perdamaian de Karanganyar, yaitu suatu malam spesial yang menyajikan kolaborasi seniman Blitar, Nusantara, dan dunia. Pada akhir pertunjukan akan dituangkan secangkir kopi perdamaian yang berlanjut dengan ikrar perdamaian oleh seluruh peserta. Festival ini dilaksanakan dalam menyambut hari jadi PT Harta Mulia yang jatuh setiap tanggal 12 Juli. Kemudian ada Jamasan Pusaka Suro. Sebagaimana adat masyarakat Jawa di banyak tempat, De Karanganyar juga menyelenggarakan ritual cuci pusaka setiap bulan Suro. Kemudian ada juga manten kopi, cuma ada satu-satunya di dunia di mana kopi dinikahkan. Biji kopi lanang dan wadon akan diijab kabulkan lalu diarak keliling kebun, sebagaimana pengantin pada umumnya. Manten kopi adalah tradisi spesial dalam rangka menyambut panen raya kopi yang biasanya dilaksanakan pada bulan Juni. Ruangan yang ini adalah galeri seni Asia Timur seperti Mandarin, kemudian Jepang, dan juga di sini ada wayang potehi, dan ada huruf-huruf kanji. Ini lukisan mengenai Ramayana, Rahwana menculik Dewi Sinta. Ini adalah lukisan Dewi Saraswati. Menurut Wima Bramantya, jika di Paris ada lukisan Mona Lisa dengan sejuta misteri di baliknya, tentu sah-sah saja jika Blitar juga punya Mona Lisanya sendiri. Dewi Saraswati sudah beberapa kali berkolaborasi dengan membintangi salah satu film horor yang dibuat oleh Wima Bramantya. Lukisannya ditaruh di tempat terhormat di Museum Nugroho. Ada 3 lukisan tentang Dewi Saraswati yang dipasang di sana. Ada cerita unik di balik karya lukis tersebut. Adalah Subroto, seorang guru seni di salah satu SMA di Blitar, yang menghadiahkan lukisan-lukisan tersebut. Ini salah satu karya terbaik Subroto. Dewi Saraswati dilukisnya sejak dia masih menari di bangku SMP hingga remaja. Dia kasih lukisan ini untuk dipajang di museum. Kalau tidak mau menerima, lebih baik dibakar saja lukisan ini, kata Subroto. Diduga ada suatu cerita di antara si pelukis dan yang dilukis, entah apapun itu. Tentu sayang sekali jika suatu karya yang dibuat dengan sepenuh hati harus dibakar begitu saja. Maka demikianlah lukisan Dewi Saraswati hari ini masih terpajang di Museum Nugroho di De Karanganyar. Senyum manisnya yang penuh misteri akan menjadi kenangan bagi setiap pengunjung museum di sini. Dan ini adalah lukisan Jaka Tarub yang sedang mengintip bidadari yang sedang mandi, dan dia mengambil salah satu selendang milik salah satu bidadari sehingga bidadari tersebut tidak bisa kembali ke kayangan dan menjadi istrinya. Demikianlah penjelajahan kita di Museum Nugroho, dan kita sudah keluar di pintu timur dari Museum Nugroho ini. Kita akan menuju ke tempat selanjutnya. Tujuan kita selanjutnya adalah rumah loji. Rumah loji jangan sampai terlewatkan ketika berkunjung di De Karanganyar. Istilah loji berasal dari kata lodge. Dalam bahasa Inggris, menurut kamus Merriam-Webster, artinya adalah a house set apart for residence in a particular season, such as the hunting season. Kurang lebih artinya adalah sebuah rumah yang dikhususkan untuk tempat tinggal pada musim tertentu, seperti misalnya saat musim berburu, ataupun diartikan sebagai resort atau wisma peristirahatan dalam waktu yang tidak lama. Ini adalah wisma atau penginapan tempat VVIP zaman dulu menginap di sini. Presiden Soekarno pada tahun 1957 pernah datang dan beristirahat sebentar di sini.
Bangunan Belanda ini sudah berusia 1 abad lebih. Selain memiliki bentuk bangunan yang artistik, rumah peninggalan kolonial Belanda ini memiliki hawa yang sejuk. Rumah peninggalan era kolonial Belanda terkenal sangat sejuk meskipun tidak menggunakan pendingin ruangan atau AC. Jika berkunjung ke museum yang satu ini, kita bisa mengenal lebih dekat keluarga Rosadi yang telah 3 generasi mengelola perkebunan ini. Akan tetapi satu yang tidak boleh terlewatkan adalah kamar 806 yang didedikasikan untuk Presiden Soekarno. Menurut cerita, dulu Bung Karno pernah datang berkunjung ke perkebunan ini. Bung Karno datang ke Karanganyar kisaran tahun 1957 atau 1959. Dalam kunjungan singkat tersebut, Bung Karno sempat beristirahat beberapa jam di sebuah kamar di perkebunan ini. Bung Karno diberi fasilitas kamar privat oleh Hotel Indonesia, tepatnya di kamar 806. Ketika Hotel Indonesia di Jakarta diakuisisi oleh Kempinski, seluruh perabotannya dilelang. Pada saat itu, PT Harta Mulia termasuk yang beruntung menjadi pemenang lelang tersebut, dan akhirnya memboyong perabotan dari Hotel Indonesia termasuk kamar 806 Bung Karno ini. Di mana segala perabotan yang ada di sini dulunya memang milik Bung Karno. Lukisan, pusaka, telepon, pintu kamar 806 yang ditempel di tembok, dan tentu saja buku di bawah bendera revolusi. Kalau ini kamar yang didedikasikan untuk mengenang almarhum Bapak Rusadi dan dinamakan kamar Eyang Kakung. Ada sekurangnya 5 alasan bangunan atau rumah era kolonial Belanda tetap dingin meskipun tidak menggunakan AC. Yang pertama adalah sirkulasi udara yang baik dengan ventilasi yang banyak, membuat udara bisa bebas keluar masuk alias banyak angin. Kemudian yang kedua, langit-langit tinggi dapat membuat udara panas naik ke bagian atas sehingga bagian bawah ruangan terasa lebih dingin. Kemudian yang ketiga, beranda dan halaman yang luas serta dilengkapi tritisan atau atap tambahan yang cukup dalam. Desain rumah ini dinilai mampu membuat teras terhindar dari percikan air hujan dan mengurangi panas matahari. Kemudian yang keempat, penggunaan lantai teraso yang terbuat dari beberapa bahan baku seperti marmer, granit, dan batu alam. Lantai yang memiliki corak khas ini dapat menyejukkan ruangan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menggunakan dinding tebal seukuran 1 bata. Seperti diketahui, bangunan-bangunan sekarang kebanyakan tebalnya hanya setengah bata. Dindingnya yang tebal membuat sinar matahari butuh waktu lama untuk menjadi lebih panas. Efeknya tentu rumah jadi lebih sejuk. Ini adalah beranda samping, cukup luas juga, dan atapnya juga cukup dalam. Jadi juga mampu menghindarkan dari percikan air hujan maupun mengurangi panas matahari. Sini ada ATV-ATV yang disewakan untuk mengitari atau menjelajahi kebun kopi di area de Karanganyar. Ini burung-burung dara banyak sekali. Kita bisa memberi makan burung dara ini dengan jagung yang bisa didapatkan di sini. Salah satu oleh-oleh yang wajib dibawa sepulang dari berkunjung ke de Karanganyar adalah berfoto jadul ala zaman kolonial. Foto keluarga hitam putih maupun berwarna lengkap dengan busana ala zaman kolonial dulu. Studio foto dengan konsep semacam ini mungkin adalah satu-satunya yang ada di destinasi wisata di Indonesia, maka jangan sampai dilewatkan. Setidaknya ini adalah salah satu bukti otentik dan unik cerita kalian ketika berkunjung ke de Karanganyar. Dan kalian bisa mendapatkan semua itu dengan biaya terjangkau yaitu Rp125.000, sudah termasuk biaya sewa kostum dan cetak foto untuk satu paket keluarga. Tiket masuk de Karanganyar sebesar Rp25.000 pun dapat dijadikan sebagai voucher potongan harga di sini.
TV ke kanan. Nih, biru TV. Kalau sedang bermain ke De Karanganyar, jangan cuma duduk nongkrong ngopi di OG Cafe saja ya, tapi coba sempatkan untuk menjelajahi perkebunan kopi dan merasakan kesejukan di antara hamparan hijau yang mengagumkan. Tentu saja, tidak perlu berjalan kaki menyusuri perkebunan seluas 200 hektar ini, karena di sini sudah disediakan ATV atau All Terrain Vehicle yang akan memudahkan menjelajah perkebunan dengan biaya Rp75.000 untuk 30 menit. Jangan khawatir akan tersesat karena kita akan dibekali dengan walkie-talkie untuk bisa berkomunikasi setiap saat dengan petugas di kantor. Kita sudah berada di gerbang keluar masuk De Karanganyar. Kita akan segera meninggalkan komplek perkebunan De Karanganyar ini, guys. Terima kasih. Ya. Ya, sama. Mampir lagi, Pak. Ya, siap. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar channel ini tetap ada dan dapat terus membagikan informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang mudah-mudahan bermanfaat. Ciao!